Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Dr. Subelo Wiono SH MPD selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Repiana Putri dengan NPM 2310007 dari kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologis. Baik, di sini ada pengertian paradigma hukum. Paradigma fakta sosial membahas dan membicarakan mengenai batasan manusia yang mau tidak mau harus ditaati guna mewujudkan sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat agar lebih teratur dan aman. Misalnya, ketika pengguna jalan bertemu lampu merah, maka mau tidak mau harus berhenti, dan ketika lampu hijau harus segera jalan. Hal ini merupakan fakta sosial. Lalu ada paradigma definisi sosial, membahas dan membicarakan perilaku perorangan aktif yang sanggup membuat kenyataan sosial sendiri. Misalnya, ketika seseorang melakukan aktivitas sosial dan memiliki tujuan serta mampu membuat atau membentuk sebuah realita sosial. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Lalu ada paradigma perilaku sosial, di mana fokus membahas dan membicarakan sebuah penghargaan tertentu bagi siapa yang mentaati dan mendapatkan hukuman bagi pelanggarnya. Contohnya, rakyat dan bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai paradigma, berarti menjadikan sebagai acuan atau landasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada paradigma positivistik, di mana melahirkan teori hukum murni dari Hans Kelsen, berisikan konsep-konsep dan norma-norma hukum positif. Ilmu hukum harus berpedoman atas ketentuan hukum positif. Hukum harus terpisah dan tidak dapat disatukan atau disejajarkan dengan ilmu filsafat hukum, sosiologi hukum, dan lainnya. Sehingga hukum mewujudkan keaslian dalam pelaksanaannya menurut penulis. Hukum dalam perspektif tersebut, semua masalah hukum harus dibahas dan dibicarakan serta dicarikan solusinya semata-mata dalam konteks hukum yang berlaku sekarang, yaitu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum dipandang oleh hukum itu sendiri dan pandangan di luar hukum dikesampingkan demi mewujudkan nilai kepastian dan keadilan hukum. Lalu, di sini ada paradigma hukum konstruktivistik. Hukum dipandang bersifat plural dan fleksibel. Hukum bersifat jamak dan tidak tunggal karena hukum dapat diperlihatkan dan dirasakan berdasarkan berbagai gambar, tanda, lisan, dan tulisan. Hukum bersifat fleksibel berarti hukum bisa dibuat atau dibentuk sesuai situasi dan keadaan manusia itu sendiri. Selanjutnya, hukum dari masa ke masa selalu berubah-ubah. Paradigma hukum konstruktivistik melahirkan teori-teori hukum bersifat empiris, seperti teori sociological jurisprudence dari Ross Fromm. Dalam teori hukum empiris, hukum dipandang sebagai bagian dari gejala-gejala kemasyarakatan. Lalu ada hukum, eh, hubungan hukum dengan masyarakat saling mendukung dan saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri. Karena hukum dibuat dan diberlakukan oleh masyarakat. Tujuan akhirnya adanya hukum adalah mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua masyarakat. Cara untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum itu adalah dengan melaksanakan hukum semaksimal mungkin dan harus mendapatkan dukungan dari perangkat ketentuan perundang-undang, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Sarana prasarana dan masyarakat. Apabila semua terlaksana dengan baik, maka hukum berjalan sebagaimana semestinya.
Lalu ada paradigma hukum dalam perspektif sosiologis. Paradigma hukum dalam perspektif sosiologis, eh, bangsa dan negara terlihat jelas dan terarah terdapat di penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 2 garis miring MPR garis miring 1998 tentang garis-garis besar haluan negara, yaitu pembaruan bidang hukum bertujuan terciptanya hukum nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan dan tata ulang hukum nasional untuk mengokoh kerangka konsep sistem hukum nasional. Lalu yang kedua, pembaruan hukum, mengelompokkan dan menata ulang aspek-aspek hukum untuk melakukan pembaruan hukum nasional. Ketiga, motif pelaksanaan, memperbaiki mutu pelaksanaan dalam penegakan hukum aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum. Lalu yang keempat ada kesadaran hukum, meningkatkan partisipasi kesadaran, ketaatan hukum, disiplin hukum demi tercapainya wibawa hukum. Lalu ada teori sosiologis tentang berlakunya hukum. Hukum dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Paradigma hukum yang demikian telah melahirkan beberapa teori sosiologis tentang berlakunya hukum di Indonesia, yaitu keadilan bermartabat dan Pancasila menurut Teguh Prasetyo. Teori ini maaf, teori ini bermartabat berangkat pernyataan berupa asumsi yang dapat menjelaskan pernyataan tegas tanpa bukti dan jelas secara sendirinya dalam konteks sistem logika. Pernyataan sesuatu yang besar tanpa sendirinya membuktikan sesuatu secara logis untuk kebenarannya dan digunakan untuk menurunkan pernyataan lain dalam konteks sistem analisis. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dan berlakunya hukum menurut Robert Sidman. Hukum dalam paradigma sosiologis dapat dilihat dalam konteks sistem hukum dan berlakunya hukum. Penegak hukum dikategorikan terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum apabila dalam pelaksanaan didukung semua aspek sistem hukum itu sendiri, yang berpendapat sistem hukum terbagi menjadi 3, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Lalu ada hukum progresif, di mana Subjipto Raharjo berpendapat hukum ada di tingkat khusus pada pembuatan konsep baru seperti rekayasa sosial. Teori hukum progresif beranggapan pelaksanaan hukum sebenarnya bukan untuk menjalankan peraturan hukum, tetapi melaksanakan jiwa dan semangat dibuatnya peraturan hukum. Karena itu, hukum progresif mempelajari perilaku masyarakat terhadap hukum, apakah taat atau patuh, dan ketentuan hukum yang ada. Hukum dipandang sebagai dasar untuk mewujudkan rasa keadilan. Dalam konteks ini, hukum dikembalikan ke awal tujuan secara filosofis bahwa hukum untuk masyarakat. Jadi masyarakat jadi penentu kemana hukum itu dibawa. Lalu ada penegakan hukum dalam perspektif sosiologis. Peraturan hukum, ketentuan hukum jelas dan tegas guna mengatur dan menentukan mana tindakan atau perbuatan sesuai hukum atau berlawanan hukum memiliki konsekuensi hukum berbeda-beda. Peraturan hukum baik apabila ketentuan dapat dipahami dan ditaati masyarakat. Peraturan hukum harus sesuai dan tidak boleh mencederai rasa keadilan masyarakat.
Lalu kedua, penegak hukum. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga permasyarakatan, dan lainnya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung agar hukum dapat terlaksana maksimal. Semua harus memiliki moral dan integritas tinggi menjunjung hukum. Lalu yang ketiga ada sarana dan prasarana. Sarana atau fasilitas pendukung penegak hukum harus siap dan baik seperti kantor kepolisian, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor lembaga permasyarakatan, rumah tahanan negara harus memadai agar dapat mendukung terlaksananya penegakan hukum. Sedangkan prasarananya sebagai pendukung penegak hukum lainnya seperti mobil tahanan, bus tahanan, motor dan lainnya sebagainya pendukung operasional. Lalu keempat ada budaya masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dan para penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum. Perilaku disiplin, tertib, patuh terhadap ketentuan hukum akan menciptakan penegakan hukum maksimal. Baik, segitu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.